kalau kita bicara Jokowi sebagai presiden, kepala negara, pasti adalah yang positif yang dia lakukan. Kalau yang positif kan nggak usah kita bicarakan, Bang. Ya, orang sudah tahu lah, pasti itu expose-nya besar-besaran. Tetapi kan ini kita ingin memahami dari pandangan, bukan pandangan orang-orang yang nggak kredibel ya. Bang Rizal ini kan sangat kredibel kalau bicara ekonomi, pembangunan ya. Nah tentu Bang Rizal bisa paling tidak mengungkapkan bahwa sebenarnya kelemahan Jokowi di dalam aspek ini apa? Pertama, Pak Jokowi itu sejarahnya memang tidak pernah memperjuangkan demokrasi. Pada saat kita berjuang lawan sistem otoriter, dia sibuk bikin mebel, sibuk dagang lah, sibuk cari cuan. Jadi dia bukan bagian dari orang yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Tapi justru menarik manfaat karena ada demokrasi bisa jadi presiden. Harusnya Mas Jokowi bersyukur dong. Saya jadi presiden karena sistem demokrasi. Malah sebaliknya yang dilakukan. Dia malah potongin demokrasi. Dia istilahnya demokrasi itu dia bikin mundur. Dia potongin supaya hak-hak warga negara itu makin lama makin berkurang. Nah, harusnya kan dia bersyukur. Saya nggak pernah berjuang memperjuangkan demokrasi, saya bisa jadi presiden orang biasa karena sistem demokratis. Harusnya saya bersyukur, saya pelihara supaya demokrasi lebih berkembang. Ini malah sebaliknya, demokrasi Indonesia mundur, menurut The Economist turun berapa puluh tingkat. Kenapa? Orang di sekitarnya itu kebanyakan memang jenderal-jenderal sisa-sisa Orba. Yang cara berpikirnya itu banyak yang fasis lah. Dan yang kedua, banyak juga yang di sekitar dia percaya dengan keherbatan RRC, Republik Rakyat Cina. Dan memang apapun RRC kemajuannya luar biasa. Tahun 70 awal, pendapatan rakyat di Cina itu hanya $50, kita udah $100. Tapi hari ini pendapatan rakyat di Cina 2,5 kali dari kita. Jadi ekonomi nomor 2 paling kuat di dunia. Yang ketiga, RRC berhasil mengurangi kemiskinan 700 juta orang. Dari penduduknya waktu itu 1,3 miliar, lebih dari setengahnya miskin. Dia berhasil hilangkan. Jadi ada prestasi-prestasi konkret di dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, sains, yang Cina capek sehingga jadi negara luar biasa hari ini. Nah tetapi mental-mental fasis di sekitar Jokowi, kesimpulannya sederhana, bahwa kemajuan Cina itu karena sistemnya otoriter. Itulah mereka sibuk menata uang lagi sistem yang kita perjuangkan demokrasi ini jadi sistem otoriter. Misalnya dibikin KUHAP, ya kan? KUHAP yang dirancang ini dahsyat sekali. Zulfan menghina bupati masuk penjara, membina gubernur, anggota DPR masuk penjara. Kasarnya, zaman Belanda aja kagak gitu. Zaman Belanda kan cuman menghina ratu yang nggak boleh. Bahkan zaman Soeharto cuman menghina presiden. Yang lain itu pun ini luar biasa dahsyat kerangkeng yang disiapkan buat rakyat kita supaya nggak boleh ngomong apa-apa. Karena penghinaan kan interpretasinya beda kan. Misalnya Zulfan ngeledek saya aja, Rizal, rambut kamu tuh udah putih sebelah. Aku bisa bilang kamu menghina gitu lah. Belum lagi, Rizal, kamu korupsi. Apalagi kan. Jadi sistem ini luar biasa brutalnya. Indonesia akan menjadi sistem yang lebih otoriter
bahkan dari negara komunis, tapi tanpa benefitnya. Nah, di komunis, sistem Cina, benefitnya apa? Kesejahteraan bagus, makanan ada, pendidikan ada. Jadi, kalau rakyat Indonesia dapat itu, dia juga otoriter dikit, oke lah. Tapi ininya kagak dapat, yang ada sistem yang makin otoriter. Gunanya apa? Ya KKN makin gampang, korupsi makin nggak diomongin, nggak boleh dipublikasiin. Justru sistem yang mereka rancang dengan KUP ini akan membuat kemudahan untuk korupsi dari atas ke bawah itu luar biasa. Akibatnya apa? Rakyat makin miskin lagi gitu loh. Ya, jadi kita semua teman-teman pro demokrasi, teman yang pernah berjuang, kita harus lawan nih. Enak aja lo menarik manfaat dari demokrasi, nggak pernah berjuang memperjuangkan demokrasi, lu mau kerangkeng lagi orang kita seperti sistem komunis tanpa memberikan hasil buat rakyat gitu.